Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang landasan ilmiah dan teknologis. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Dengan saya sendiri, Novia Kurniasari, kemudian ada Zakia Nurhanifah, ada Mita Permata Kemuning, kemudian Salsabila Aliviana Putri, Simem Atawah, dan Rifa Anjatu Nugraheni. Pengertian landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologis BK merupakan sebuah mekanisme alamiah untuk selalu menyelaraskan antara kemajuan dan perubahan zaman, di mana memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pelayanan bimbingan dan konseling. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terkhusus teknologi informasi berbasis komputer, peranan komputer menjadi lebih banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu yang dilayaninya dapat dilakukan melalui hubungan secara virtual, internet dalam bentuk cyber counseling. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan tentang sifat-sifat keilmuan, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dan konseling memberikan ilmu yang multiferensial, menerima sumbangan dari ilmu-ilmu dan teknologi. Penelitian dalam bimbingan dan konseling memberikan masukan penting bagi pengembangan keilmuan BK. Landasan ilmiah dan teknologi yang dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling mendapatkan sebuah pemahaman bahwa penggunaan teknologi memberikan dampak signifikan dan mempermudah layanan BK. Penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Dalam bidang pendidikan, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai alat dan tujuan bimbingan dan konseling. Dari uraian di atas terdapat hal yang berkaitan dengan landasan bimbingan dan konseling. Pertama, keilmuan BK merupakan sejumlah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematik. Kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam BK, psikologi, dan ilmu pendidikan. Ketiga, pengembangan BK dilandaskan melalui penelitian. Landasan ITBK menurut Prayitno dan Erman. Prayitno dan Erman menawarkan sudut pandang mengenai landasan ITBK, yakni dengan melihat BK sebagai ilmu pengetahuan. Terdapat 3 objek kajian BK menurut Prayitno dan Erman. Pertama adalah upaya bantuan yang mengacu pada fungsi pelayanan BK. Kedua adalah karakteristik individu yang memperoleh layanan. Ketiga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Di samping merupakan bagian dari landasan ITBK menurut Prayitno dan Erman. Selanjutnya, trilogi profesi BK menurut Prayitno. BK adalah profesi dan sebagai profesi BK harus memiliki layanan. Dasar dari trilogi pelayanan di atas menunjukkan bahwa antara praktik, substansi, dan dasar keilmuan harus dimiliki oleh konselor. Dasar keilmuan yang dimaksud adalah proses layanan dilakukan tenaga SDM yang telah dididik. Hal ini dilakukan dengan maksud agar proses pelayanan konseling dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. BK harus memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah BK dan teknologi. Landasan IT menuntut BK untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan. Tuntutan ini berimplikasi pada keharusan bagi BK untuk senantiasa terlibat di dalam proses evaluasi atas upaya-upaya bantuan yang selama ini dilakukannya. Perkembangan ilmu pengetahuan paling tidak ditandai oleh 2 hal. Yang pertama yakni persoalan pembentukan dan pengembangan teori-teorinya dapat dimanfaatkan oleh BK sebagai sebuah layanan yang profesional. Yang kedua adalah mengenai produk dari pembentukan dan pengembangan teori-teori seperti instrumen-instrumen pengukuran psikologis.
Menurut Darsana, terdapat dua hal di dalam pengembangan teknologi yang perlu diperhatikan oleh BK. Yang pertama adalah teknologi yang berkaitan dengan proses dan pengelolaan pendidikan calon konselor seperti kaca reflektor, 4 sudut, tape recorder, handycam, dan CCTV, serta teknologi atau solar scan database. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan oleh konselor untuk menunjang tugas profesi di lapangan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.